Hai guys, balik lagi ke YouTube channel aku, Jasmine Qur'ani. Yeay. Hari ini gue bakal wawancara dengan teman gue yang sekarang melanjutkan S1 di Trisakti. Dia alumni UGM di pariwisata, dan gue baru tahu kalau misalnya di UGM itu ada pariwisata. Jadi gue bakal teleponan sama dia, terus gue bakal nanya-nanya gitu tentang UGM, cara masuknya dan lain-lain. Dan gue sudah menulis pertanyaannya di sini. Jadi kalau misalnya kalian calon mahasiswa baru yang pengen masuk UGM pariwisata, jangan lupa ditonton video ini sampai habis ya. Iya dong, jangan lupa kalian like, subscribe, sama komen ya kalau misalnya jurusan apa atau universitas apa yang harus aku wawancarai buat cara masuknya kayak gimana. Oke, thank you. Jangan lupa di subscribe guys. Oke. Sinyal gue bagus kok. Bagus. Oke, hari ini gue bakal nanya sama siapa kak? Kenalin dong kak, namanya siapa? Halo, gue Akyunia Labiba, biasa dipanggil Lala. Gue temennya Jasmine di kampus yang sekarang. Yeay. Halo semuanya. Halo guys. Hai guys. Hi guys, welcome back to my channel. Gue gak tau nih, gue gak kebayang banget nanti suara gue kayak gimana ya. Iya. Terus lah sebelumnya kan lo kuliah di mana? Di UGM, Di Universitas UGM. Gadjah Mada, di Jogja. Jurusan apa tuh? Gue ngambil jurusan pariwisata gitu. Terus fakultasnya apa? Kalau di UGM itu pariwisata ada dua sih, Min. Jadi pariwisata tuh ada yang di FIB itu yang S1, terus ada yang di sekolah vokasi untuk yang vocational itu yang D3 gitu. Tapi saat ini sih D3 tuh udah nggak ada lagi karena sekarang adanya D4. Jadi di UGM itu sekarang lagi perubahan gitu, D3-nya semua berubah ke D4 gitu. Jadi lu masuk tetap D3 kan awalnya? Iya, pas masuk gue sayangnya masih D3 ya gitu. Terus kayak it's okay loh gitu, kayak gue punya banyak pengalaman yang mungkin tidak bisa didapatkan orang-orang lain gitu. Terus lo masuk UGM itu lewat mana sih lo? Lewat mana? SBM, Jadi, SNM, di UGM apa tuh ada mandiri? beberapa jalur. Kalau untuk yang pariwisata sendiri ya, itu kalau di UGM tuh ada namanya PBU nih buat first starter, ada yang namanya PBU. Iya. Itu penelusuran bibit unggul gitu. Jadi semacam kayak SNMPTN khususnya UGM gitu. Jadi kayak tiket emas macam itulah, jadi kayak cari siswa-siswa berprestasi gitu. Terus selain itu ada juga yang dari SBM, SNM gitu biasalah gitu, sama Iya. UTUL gitu yang terakhir. Nah gue kebetulan masuk lewat jalur UTUL yang kedua gitu. Jadi kalau di UGM tuh UTUL ada 2 kali, Min. Apa tuh? UTUL 1 sama UTUL 2. Kalau UTUL 1 itu buat yang semua jurusan, kayak semua jenjang gitu, S1, D3. Tapi kalau misalnya UTUL 2 itu memang khusus untuk vokasi gitu. Lah, terus gimana ceritanya? Maksudnya kan PBU itu kayak PBU ya? PBU. PBU itu berarti kayak mandirinya UGM gitu. Kalau mandirinya UGM itu namanya UTUL. Betul. Terus Ujian tulis gitu. Terus kalau PBU itu memang kayak kalau di UI mungkin sering terkenalnya PPKB atau misalnya jadi kayak jalur undangan gitu loh lewat rapot. jadi kayak SNM. Gimana sih? Iya, benar SNM tapi khusus UGM gitu. Wow. Jadi kita yang daftarin diri ke UGM-nya ya nggak sih? Apa dia yang lihat Iya, kita? kita yang daftarin gitu. Tapi ada juga yang memang ada special case nih. Jadi gini, kalau dulu tuh ada kakak tingkat gue yang bisa masuk UGM lewat jalur PBU karena dia pernah ikut kompetisi kayak kompetisi mesin gitu di UGM. Jadi Iya. dia dapet kayak semacam golden ticket lah. Kayak PBU tuh kayak apa ya? Dilihat dari kemampuan lo juga, dilihat dari prestasi lo, kayak gitu sih. Jadi masuknya tinggal masuk aja, nggak usah pakai tes-tes lagi ya? Iya, paling di tesnya tuh ya kalau misalnya PBU, oh ya, jadi PBU tuh ada beberapa jenis gitu, men. Jadi ada yang PBU, apa ya namanya, gue lupa sih, cuman maksudnya ada yang beberapa tuh dilihat dari prestasi olahraga, ada yang dilihat dari prestasi, apa sih, kayak olimpiadanya, terus habis itu ada yang dilihat dari prestasi yang lain-lainnya gitu sih. Jadi ibaratnya kayak nilai plus lo nih apa nih gitu, kayak di PBU tuh lo bersaing di situ sih, kayak nilai rapot juga kayak gitu. Oh, tapi kalau misalnya SNM beda lagi ya. Kalau SNM kan dari kuliahnya, dari sekolahnya kan.
Iya benar. Kalau SNM kan dilihat dari sekolahnya, terus dilihat dari ya itu kan nasional lah ya gitu. Iya. Terus SBM juga sama kayak biasanya. Sama rules ya. Kalau SNM sama SBM sih udah kayak ngikutin aja, maksudnya rulesnya sama-sama aja gitu. Kita waktu itu jadi mahasiswa juga jadi waktu Maba. jadi siswa mau jadi maba di situ juga caranya sama aja gitu. Daftar bisa, cuman kayak ya udah diseleksi gitu. Terus kalau misalnya apa tadi utul itu lo ada Mm-mm. pendaftaran kan? Nah, pendaftarannya itu berapa? Kalau biaya sekarang sih jujur mungkin udah berubah kali ya. Cuman dulu seingat gue itu utul itu 300 deh kayaknya. Seingat gue 300 Standar kali ya, kayaknya semua universitas juga segituan dah kalau mandiri. Iya, kayaknya kurang lebih emang segitu ya mayoritas gitu. Nah, kalau di UGM dulu utul tuh ini sih soalnya sebenarnya sama aja utul 1, utul 2 gitu. Cuman jujur dulu gue ngerasanya kayak utul 2 tuh udah lebih bisa ngerjain mungkin karena udah kebiasaan ngerjain latihan soal, terus kayak udah pernah ngalamin utul 1 kan, jadi ya utul 2 bisa ngerjain gitu. Kelihatan lebih mudah lah utul 2. Ngambilnya kan kalau utul ada kayak IPS atau IPA-nya nggak sih, kayak sosum atau apa? Ada. IPA itu. Sama kok, sama. Jadi ada IPA, ada IPS, bisa milih gitu kalau di utul. Oh, utul 1, utul 2 jadi bisa milih kan, dua-duanya terserah bebas. Benar. Jadi kalau di UGM tuh kenapa ada utul 2 dan memang khusus vokasi, karena sekolah vokasi itu termasuk salah satu fakultas terbesar di UGM gitu. Jadi memang diadakan tesnya sendiri juga gitu, karena mahasiswanya memang paling banyak sih. Kayak kita tuh pas angkatan gue ini 2016, Iya. itu kita bisa sampai 2000 deh kalau nggak salah. Jadi tuh satu fakultas tuh satu angkatan di fakultas gue di sekolah vokasi itu sampai 2000 mahasiswa gitu. Dengan waktu itu total mahasiswanya aja ada 8.000. Jadi dari 8.000 tuh 2.000 sendiri tuh dari fakultas gue. Gila, banyak banget dong. Yes. Gila. Terus apa namanya? Lo kan udah lulus nih D3 kan? Berarti sekarang apa? D3 kan? Alhamdulillah. D3. Terus lo gelarnya apa kalau D3 di sana? AMD sih. AMD biasa? Iya deh kayaknya enggak. Soalnya gue di ijazah tulisannya AMD, gue kira juga ada AMD PAR gitu kan. Iya, AMD PAR atau iya. Terus kalau misalnya yang tadi lo bilang kan ada S1-nya tuh. Nah, S1-nya di sana gelarnya apa? SPAR. Sarjana Pariwisata. Berarti nggak ada pendidikannya kan, kayak di UNJ kan SPD. Oh, enggak sih, enggak. Emang khusus banget. Emang di UNJ ada pariwisata ya? Ada, tapi D3. Oh iya. Iya, ada, gue aja baru tahu pas gue masuk. Iya. Wah, lagi gue baru tahu loh di UNJ ada D3. Emang ada jurusan pariwisata gitu. Kalau di UGM tuh memang ini sih benar-benar pariwisata gitu. Jadi SPAR sama AMD gitu. Mungkin karena ahlimannya disamain ya gitu. Oh ya, terus kan lo udah semua nih, udah ngikutin semua. Terus lo pas ngambil UKT kan duit masuk kan, duit masuk ke universitas. Itu ada uang gedungnya nggak sih, La? Enggak, di UGM itu sistemnya namanya UKT, jadi uang kuliah tunggal ya. Iya, itu tuh bener-bener, jadi kalau di UGM tuh ada UKT 1, kalau di gue di fakultas gue itu ada UKT 1 sampai 6 gitu. Waktu gue masuk gitu. Kalau sekarang sih kayaknya mungkin udah berubah ya, karena sekarang kan ada udah berubah jadi D4 atau yang lain-lain gitu, tahun juga bertambah gitu kan. Waktu itu sih gue UKT 1 sampai 6. Nah, kebetulan karena waktu itu gue masuknya di utul 2, itu semacam ada surat gitu, pernyataan gitu, kalau misalnya itu kalau lo tanda tangan lo menyetujui, berarti lo akan pakai UKT 6 gitu. Tapi kalau misalnya enggak, lo harus melampirin beberapa surat, kayak misalnya surat listrik, terus buku rekening koran, kayak gitu-gitu sih. Kayak gaji orang tua gitu ya? Yes, benar, kayak gitu. Jadi kalau di UGM tuh nggak ada duit apa sih gedung gitu-gitu sih, kayak di kampus lainnya tuh yang di Jawa Timur. Iya, nggak ada kayak gitu sih. Atau yang di Jawa Tengah sana itu kan ada tuh ya, kampus ada. yang kayak gitu. Cuman di UGM enggak sih, jadi emang pakainya kita tuh UKT gitu. Jadi memang langsung membayarkan satu semester. Misalnya kayak waktu gue UKT 6 tuh 6.250.000 misalnya. Nah itu langsung dibayarkan segitu buat satu semester ke depan gitu. Paling rendahnya berapa, lah? Lo tau gak? 0. Demi apa? Iya. Kalau UKT, jadi tuh UKT tuh 0 sampai 6. Kalau apa 1 ya, tapi tuh kalau misalnya 0 tuh ada gitu. Tapi memang kalau temen jurusan gue ya, gue
nemuinnya sih ada yang nggak nyampe 1 juta gitu. Gue nggak mau nyebut angka sih ya, cuma maksudnya ada yang segitu gitu. Jadi tuh memang beda-beda sih tiap orang kalau di UGM gitu. Kayak satu kelas pun belum tentu sama gitu. Wow, gue baru tahu asli. Soalnya di UNJ kan 500.000 startnya. Terus kalau misalnya paling gede tuh sampai 8 jutaan gitu. Terus di UGM benar-benar sampai 0 banget. Iya, kayak gue menemukan kok orang yang bener-bener UKT-nya 0 gitu ada gitu. Cuma emang beneran gratis gitu loh. Kayak maksudnya dalam arti apa ya? Khusus yang nggak mampu gitu ya. Itu takut salah deh gue, Min. Khusus yang nggak mampu gitu ya maksudnya. Iya, jadi memang di UGM tuh UKT-nya bener-bener dibilang gimana ya? Kalau dibilang murah ya, kalau yang dapat murah banget gitu. Kalau yang dapat mahal ya emang mahal gitu. Cuma kan dilihat dari kemampuan keluarga atau yang membayarkannya gitu. Ibarat kata kemampuan orang tua ya, tulang gitu. Terus lo berarti habis dari bayar UKT lo langsung kuliah kan? Nah, kuliah PPSMB dulu dong. Ya Allah, itu mah apa namanya? Ospeknya. Enggak. Tapi di UGM tuh sebutannya kita nggak bisa bilang itu kayak di ospek sih. Kayaknya kalau ospek tuh serem banget gitu ya. Kayak kalau di UGM tuh secara universitas sih kita PPSMB sih. Jadi kayak pembelajaran lah sebutannya tuh. PPSMB tuh pembelajaran gitu sih. Jadi ya nggak gimana-gimana. Kayak perkenalan kampus biasa kan? Kita total ada 5 hari. Terus dari 5 hari 4 hari atau 5 hari ya, kok gue lupa sih tiba-tiba. Dari beberapa hari itu nanti ada tingkatannya. Jadi ada yang tingkat fakultas, terus habis itu ada tingkat departemen, habis itu ada tingkat jurusan atau fakultas gitu. Oh alah. Jadi terus ada beberapa tahap sih gitu, tapi yang utamanya sih memang yang tingkat universitas gitu. Jadi kalau di sana tuh sebutannya banyak banget nih. Jadi kalau yang PPSMB UGM itu berarti universitas. Terus kalau gue PPSMB SV itu namanya misalnya kualifikasi apa ya? Gue lupa lagi. Ribet namanya. Pokoknya kayaknya ribet banget dah. Iya, banyak banget nih. Sumpah gue dulu waktu ospek tuh ya, ada yang sampai 6 bulan karena harus bikin acara. Terus ada juga yang harus bikin ada, kalau gue dulu namanya Tourism Friendship Night gitu, TFN sebutannya dulu. Zaman-zaman gue tuh ada di jurusan tuh ada kayak gitu. Terus yang departemen juga ada namanya Mahakarya bikin acara. Ya Allah, ya, banyak gitu banget. Jadi kita maba udah banyak banget agendanya waktu itu, masuk tuh langsung banyak gitu loh, kayak ngurusin ospek, terus kuliah, praktek yang lain-lain gitu deh. Berarti tergantung sama universitas sama jurusannya berarti kan? Iya, benar-benar. Ada kok teman gue yang jurusan lain gitu, kayak dia cuma universitas doang, terus habis itu paling cuma fakultas, terus udah gitu, jurusannya paling cuma kumpul doang atau apa gitu, gak ribet kayak gue. Berarti tergantung jurusannya ya kalau yang ada kayak gitu. Iya, benar-benar. Terus lo masuk kuliah itu setiap hari apa enggak sih? Kalau awal maba sih iya, dulu full banget ya. Dan kalau gue di UGM tuh jurusan gue di pariwisata itu dulu awalnya namanya kepariwisataan pas gue masuk tuh awal-awal. Cuman habis itu berubah nama jadi D3 pariwisata gitu. Nah, dulu tuh ini sih kita gimana ya bilangnya? Awal-awal kita semua selalu ini dipaketin. Nah ya, susah banget ngomongnya, dipaketin Min. Jadi kita nggak bisa milih SKS gitu loh. Iya, sama kayak di UNJ juga kayak gitu. Terus iya, jadi kita masih dipaketin biar lebih on time kali ya kayak gitu. Ada plus minusnya juga sih gitu, karena kalau dipaketin kan mungkin kita jadi lebih sering selalu 24 gitu. Walaupun emang ada syaratnya. Kalau IP-nya sebelumnya jelek, IPK-nya jelek, pasti akan nggak bisa ngambil full atau apa kayak gitu kan. Iya. Terus? Tapi memang dulu kalau yang ada pilihan tuh semester 2 itu gue ada mata kuliah bahasa. Itu bisa milih sih. Jadi dulu ada Perancis sama Belanda, terus gue milih Perancis. Terus ada pas semester berikutnya lagi, yang semester yang lain itu ada pilihan Jepang, Mandarin, Korea, gue milih Jepang gitu. Jadi bisa milih. Kalau misalnya mau ngambil semuanya, kalau waktunya ada juga boleh sebenarnya. Oh, jadi ya tergantung berarti kebijakan dari kampusnya sendiri kan, kalau misalnya kayak gimana ya kan. Kalau di D3 UGM tuh, kalau di D3 pariwisata UGM tuh asiknya adalah kita sebenarnya udah kayak punya blok-blok pembelajaran gitu loh, Min. Jadi
Kayak gimana Pas tuh? semester 1 itu kan basic lah ya, maksudnya pengetahuan dasar umumnya D3 pariwisata gitu kan. Iya. Kepariwisataan itu apa, undang-undang ya gitu-gitulah. Terus masuk ke semester 2 itu kita fokusnya ke perhotelan. Oh, ada Gitu. perhotelannya juga.